Ya, eh, jadi untuk pertemuan 4 dan kelima, kita akan pertama membahas Principles of Groundwater Flow ya. Prinsip-prinsip dari aliran air tanah. Kemudian di pertemuan kelima itu topiknya mengenai aliran air tanah ke sumur gitu. Oke. Jadi secara prinsip ya bahwa ketika air mengalir gitu ya di dalam tanah gitu underground di subsurface itu kita digovern oleh mechanical energy sama ada 3 ya pada prinsipnya. Sebentar. Oke. Nah, ini kinetic energy ya, energi kinetis, kemudian gravitational ya atau potential energy dan juga fluid pressure di sini gitu. Sehingga seperti yang mungkin kalian sudah pahami ya di awal-awal perkuliahan gitu mengenai fisika dasar begitu ya, bahwa energi mekanis gitu adalah penjumlahan dari energi kinetik, energi potensial, dan di sini adalah ada fluid pressure di sini. Sehingga kalau diturunkan nanti persamaannya menjadi seperti ini, V kuadrat dibagi 2G ditambah Z ya, ditambah P per ini rho ya, rho dikalikan G, di mana itu nanti akan jadi konstan gitu. Nah, dalam hidrogeologi itu sendiri kita ada yang namanya hydraulic head ya. Hydraulic head itu adalah representatif dari energi mekanis itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan secara praktikal ketika di lapangan gitu ya, kita mengukur kedalaman atau muka air tanah di sumur gitu, itu adalah hydraulic head sebenarnya, hydraulic head. Jadi hydraulic head itu atau disebut juga total hydraulic head itu adalah penjumlahan dari elevation head ditambah pressure head ya. Jadi kalau misalkan kita punya datum gitu ya, MSL gitu, mid sea level datumnya kita, berarti hydraulic head itu adalah penjumlahan elevation head ditambah pressure head di sini. Ya, H ditambah H sama dengan Z ditambah HP. Ini pressure head, ini elevation head gitu ya. Jadi ini dasar sumur kita gitu ya, sumur air tanah gitu. Pressure headnya itu dari dasar sumur hingga ke ini ya water table. Ya dilihat lagi ya apa konsepnya ya mengenai water table di perkuliahan sebelumnya saya rasa sudah saya berikan apa itu water table gitu. Nah, ini kalau di laboratorium seperti ini konsepnya ya, bahwa H itu sama dengan penjumlahan dari elevation head ya atau Z ditambah dengan pressure head gitu. Jadi ketika di sumur air tanah kita sebenarnya melihat hydraulic head atau energi mekanik gitu kalau di lapangan. Nah, ini ada 2 case ya. Kira-kira dari ini case pertama, ini case kedua begitu ya. Kalau kita bisa lihat bahwa kira-kira untuk case pertama ini alirannya ke arah mana nih? Kalau misalkan ini dibuka ya, misalkan ini tertutup ya, ini dibuka. Kira-kira air akan mengalir dari mana ke mana untuk case pertama? Ada Dari yang A ke B ingin ya, tahu? Pak. Dari mana? Dari A ke B. Ya, betul. Oke. Dari A ke B. Untuk yang kedua kira-kira case ini dari mana air mengalir? Dari A ke B atau B ke A? Ada yang ingin berpendapat? Dari B ke A, Pak. Oke, B ke A ya. Oke, nah untuk ini apa secara teoritis ya menjelaskan mengapa air mengalir itu sebenarnya kalau kita lihat dari tekanan ya, P itu PA itu di titik sini ya. Itu kan karena dia kolom airnya lebih besar, tentunya pressure-nya lebih besar ya di sini ya daripada pressure yang di B gitu ya. Nah, ini untuk sementara kita bisa melihat bahwa oh mungkin saja air mengalir itu karena air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah gitu ya. Nah, untuk sementara begitu kan hipotesis kita. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di sini pressure A di sini ya, di case kedua ini sebenarnya kan lebih besar kan daripada pressure yang di B di sini, yang di titik sini.
karena kolomnya tetap lebih besar gitu, lebih tebal gitu ya. Tapi kenapa air mengalir dari B ke A gitu ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya, bahwa hipotesis kita bahwa pressure itu memerankan apa faktor penting bagaimana water atau air mengalir itu terbantahkan di posisi kedua gitu, di case kedua. Nah, ternyata begini. Sebenarnya yang terjadi ini seperti yang tadi kaitannya dengan energi mekanik ya, H ya. Jadi adanya perbedaan hydraulic head gitu ya. Perbedaan hydraulic head yang mengontrolnya gitu. Dari kalau misalkan tadi yang dari case pertama itu kan dari A ke B. Itu karena memang hydraulic head yang di A itu lebih besar daripada hydraulic head yang di B. Kita lihat ini datumnya gitu. Ya. Ini datumnya. Nah, di case kedua ini kita bisa lihat juga ini berlaku. Juga ternyata hydraulic head yang di B itu lebih besar daripada hydraulic head yang di A begitu. Inilah yang mengontrolnya. Jadi mengapa air tanah itu mengalir ya karena ini ya ada perbedaan hydraulic head di mana dia mengalir dari hydraulic head yang lebih tinggi ke hydraulic head yang lebih rendah gitu. Jadi ini konsep yang harus dipegang gitu bahwa berbeda ya bukan elevation head begitu ya. Kan kadang kita mengatakan bahwa air mengalir dari elevasi tinggi ke elevasi rendah. Nah, itu kurang tepat sebenarnya. Kalau hydrogeologist harus bilang begini, bahwa air mengalir dari hydraulic head yang tinggi ke hydraulic head yang lebih rendah gitu. Kalau elevation head ini yang di sini. Elevation head itu yang ini head gitu. Ini pressure head. Nah, hydraulic head itu penjumlahan dari elevation head dan pressure head begitu. Nah, ini yang menggovern air tanah mengalir gitu ya. Nah, ini aplikasinya sangat banyak. Contohnya itu adalah kalau di migas ya penelitian-penelitian mungkin sudah lama juga dinamakan hydrodynamic traps gitu ya. Bahwa jadi ini ada misalkan ini ada anti clean begitu ya, ada anti clean. Nah, oil water contact ya atau gas water contact ya, itu tidak selamanya datar gitu ya. Tidak selamanya datar. Jadi dia bisa saja dia miring seperti ini yang di kasus di A ini ya. Oil water contact-nya dia miring. Ini karena apa? Karena ada groundwater flow di sini. Nah, itu ya menariknya. Jadi ini pengaruh, sangat pengaruh sekali kalau misalkan kita ngebor di sini ya. Tentu aja nggak akan dapat oil ya. Karena memang oil water contact-nya dia miring gitu. Karena ada groundwater flow di sini gitu. Ini aplikasinya. Jadi penting untuk melihat apakah ada groundwater flow pada trap hydrocarbon kita gitu. Nah, ini konsep yang selanjutnya adalah groundwater flow net ya, di mana groundwater flow net itu sebenarnya adalah intersection ya dari equipotential line begitu ya, yang di mana dia menghubungkan hydraulic head yang sama begitu ya, dan flow lines-nya begitu. Gimana flow lines itu dia akan menggambarkan ini ya arah dari aliran air tanahnya begitu. Nah, ini contohnya untuk groundwater flow net ya, di mana kalau kita bisa lihat ya, ini flow lines ya. Kalau misalkan ini ada sumur ya, sumur. Nah ini ekspresi dari morfologinya, kemudian ini ekspresi dari water table ya, water table. Nah, flow lines itu adalah equipotential head gitu ya, equipotential head. Nanti bisa digambarkan di map sebenarnya di peta gitu. Nah, sementara flow lines gitu ya. Flow lines itu adalah arah aliran air tanahnya gitu. Dia biasanya tegak lurus terhadap si equipotential line-nya. Nah ini ya, jadi misalkan ini equipotential line-nya nih, nah ini flow line-nya. Nah, flow line-nya akan tegak lurus terhadap equipotential line gitu. Jadi arah aliran air tanahnya kalau kita lihat ini ya di dari atas begitu ya, bahwa equipotential line nanti arahnya akan tegak lurus terhadap flow line-nya begitu. Nah, ini ada perbedaan sebenarnya antara aquifer yang isotropik dengan anisotropik aquifer begitu ya. Kalau isotropik aquifer dia idealnya memang tegak lurus gitu ya antara equipotential line dengan flow line-nya
gitu. Tapi kalau dia akifernya anisotropik, dia akan membentuk sudut-sudut begitu. Oke. Nah ini isophoretic map ya, di mana dia bisa menggambarkan tadi potensialnya ya, equipotential. Jadi water table-nya seperti apa gambaran di lapangannya gitu. Nah ini salah satu contohnya bisa menggambarkan arah aliran air tanah. Nah ini ya tanda panah kecil ini arah aliran air tanah. Ini kontur-kontur ini sebenarnya adalah water table map ya. Jadi kedalaman muka air tanahnya gitu. Bisa digambarkan dengan peta secara 2 dimensi begitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini ada riset yang menggambarkan perbedaan water table map ya, kedalaman muka air tanah sebelum monsun ya dan sesudah monsun. Ternyata ada perubahan di sini gitu. Nah, ini bisa digambarkan dan dilihat arah alirannya ya. Apalagi kalau misalkan di sini ada tambang ya, coal mine di sini. Nah, ini nanti kan mungkin akan berakibat kepada daerah di sekitar coal mine-nya ya. Kalau misalkan terdapat perubahan aliran air tanah ketika pre-monsoon dengan post-monsoon. Nah, ini nanti yang akan dianalisis oleh hydrogeologist gitu. Nah, ini kemudian yang selanjutnya ya, topik selanjutnya adalah fundamental dari groundwater hydraulics gitu. Nah, ini sebenarnya adalah termasuk juga parameter aquifer ya, parameter aquifer ya. Mungkin saya ada beberapa sudah membahas mengenai hydraulic conductivity dan transmissivity ya, mungkin di perkuliahan kemarin ya, yang asinkronus gitu. Ya, hydraulic conductivity ini sebenarnya sebuah kapasitas suatu material untuk mentransmisikan gitu ya dari air gitu ya. Di mana dia sebenarnya proporsional terhadap specific discharge ya. Specific discharge ini velocity Darcy velocity ini ya, coba nanti dilihat lagi specific discharge ini ya. Nah, ini specific discharge. Nah, of a porous medium under a unit hydraulic gradient in Darcy law gitu ya. Nah, ini ya Darcy law ya yang seperti kalian sudah ketahui begitu mungkin sebelumnya adalah Q sama dengan I kali K dikalikan A gitu. A ini adalah penampang dari arah aliran, K ini hydraulic conductivity dan I-nya adalah gradient hydraulic begitu. Ya, gradient hydraulic gitu. Nah, harus dibedakan gradient hydraulic dengan hydraulic conductivity begitu ya. Nah, kalau transmissivity itu adalah capability atau kemampuan sebuah aquifer untuk mentransmisikan air begitu dalam satu hydraulic gradient ya untuk sebuah unit lebar dari si aquifernya itu sendiri ya di apa di thickness atau ketebalan yang tersaturasi air begitu. Nah, ini ya. Jadi untuk mengetahui transmissivity kita perlu untuk data hydraulic conductivity begitu ya, dikalikan B. B itu adalah ketebalannya. Kata kuncinya transmissivity adalah bisa mentransmisikan begitu ya. Jadi dia dikontrol oleh hydraulic conductivity juga dikontrol oleh ketebalannya begitu. Oke. Nah, ini selanjutnya ya bahwa permeability ya, intrinsic permeability untuk beberapa material itu berbeda-beda begitu ya. Ya, bisa kita lihat ya. Kalau ini contohnya di unconsolidated sediment gitu ya. Kalau ini yang udah jadi batuan gitu ya, sudah tersertifikasi begitu. Ini ada perubahan range nilai hydraulic conductivity ya. Misalkan ketika dia clay kemudian berubah menjadi claystone gitu ya. Nah, claystone atau siltstone di sini ya atau shell gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya hydraulic conductivity-nya yang sekitar 10 pangkat min 6 berubah ya menjadi karena terlitifikasi hydraulic conductivity-nya tentunya berubah drastis. Jadi kisaran 1 kali 10 pangkat min 13 tapi ini meter per second. Nah, ini harus di convert lagi gitu. Nah, ini ada conversion values hydraulic of conductivity-nya gitu ya. Ya kalau kita lihat memang ini ya secara naluri saja logika bahwa hydraulic conductivity-nya semakin dia butirannya lebih besar dan well sorted, dia
conductivity-nya semakin besar begitu. Gitu. Kalau misalkan di unconsolidated sediment gitu ya. Karena hydro conductivity ini dikontrol oleh permeability ya, permeability dan juga jenis fluidanya. Nanti dilihat lagi di slide saya yang sebelumnya ya. Apa yang mengontrol hydraulic conductivity begitu ya. Nah, kalau misalkan dia jadi sedimentary rocks, tentunya nanti ada faktor pengontrolnya ya, banyak sekali begitu ya. Dari proses diagenesis ya, kalau misalkan kita berjumpa dengan limestone gitu ya. Nah, ini yang akan membuat kompleks ya hubungan permeabilitas di batuan tersebut ya. Tapi pada umumnya ya begitu tadi ya, bahwa akan lebih besar ya, bahwa semakin dia halus gitu ya, hydraulic conductivity-nya akan semakin kecil gitu. Tapi kalau misalkan limestone atau reef limestone, limestone dolomite ini ya, nah ini bisa bervariasi karena ya tadi ya proses diagenesis yang bekerja di situ, yang menyebabkan permeabilitasnya berubah dan juga hydraulic conductivity-nya jadi berubah. Nah, ini storage properties ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara storage property berarti kita berbicara mengenai bagaimana sebuah aquifer dia bisa menampung air tanah tersebut ya. Nah ini misalkan kita ada properties yang dinamakan storativity ya. Nah, storativity ini didefinisikan sebagai volume air ya, volume air yang bisa dirilis ya, dirilis dari tampungannya di aquifer tersebut ya, per unit surface area dari si aquifer tersebut atau si akitat ya, per unit decline dari hydraulic head-nya gitu. Nah, storativity ini juga bisa disebut dengan coefficient of storage atau storage coefficient gitu ya. Nah, nanti ada hubungannya ya. Jadi ada storativity, specific storage ya, kemudian specific yield ya, specific yield. Nah, apa hubungannya ini? Hubungannya ya bahwa storativity itu sama dengan specific yield ditambah dengan ini ya, ketebalan dikali specific storage gitu ya. SS yang ini gitu. Nah, kalau specific storage ini volume air yang dia rilis karena ini ya dari kompresi ya, kompresi atau expansion of water. Nah, specific storage ini dia berhubungan dengan yang namanya ini confined aquifer ya, confined aquifer. Karena dia kalau kita memompa di aquifer confined aquifer bahwa dia akan mengalami ini ya releasing pressure gitu ya dari kompresi si aquifernya itu sendiri gitu ya. Nah, itu untuk kemudian yang unconfined aquifer ya, unconfined aquifer ini dia gravity drainage ya, gravity drainage. Jadi nanti dia berhubungan dengan specific yield ya. Jadi storativity-nya itu sama dengan specific yield gitu. Jadi kalau di confined aquifer ini dia specific yield-nya itu sangat kecil bahkan 0 gitu ya. Gitu. Kalau di unconfined aquifer malah di sini specific storage-nya yang kecil karena dia kan sifatnya gravity drainage ya ketika kita pompa gitu ya. Gitu kalau di unconfined aquifer. Nah, selanjutnya ini topik yang juga perlu dipahami bahwa ada yang namanya cone of depression ya. Ketika kita memompa gitu ya, memompa air di suatu sumur gitu ya, misalkan gini. Nah, kita pompa dengan debit tertentu gitu ya, debit tertentu. Tentunya nanti muka air tanahnya akan berkurang ya, berkurang. Ini yang dinamakan dengan drawdown ya. Nah, pengaruhnya dengan sekitarnya itu yang dinamakan dengan cone of depression ya. Jadi ini yang problem yang ada di ini ya di Indonesia banyak terutama misalkan pemompaan oleh industri begitu ya, industri pada aquifer tertentu. Nah, ini akan mengakibatkan muka air tanah yang di sekitarnya gitu ya, yang punya warga itu juga akan turun kalau misalkan debitnya ini tidak dikontrol gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan cone of depression gitu. Nah, kalau misalkan di unconfined aquifer, cone of depression-nya ini relatif lambat dia, very slowly. Ketika kita ambil dengan pompa gitu ya, dipompa gitu.
cone of depression-nya ini tumbuhnya lebih lambat gitu ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan confined aquifer gitu. Nah, dan juga dia akan menambah tentunya drawdown di well-nya ya. Di well-nya akan mengalami penurunan muka air tanah ya, drawdown ini ya begitu. Nah, ini yang disebut dengan dewatering of aquifer gitu ya, dewatering. Tapi kalau ke confined aquifer dia karena memang sudah jenuh ya, tidak ada unsaturated zone-nya lagi, dia itu eh, akan sangat cepat gitu ya, akan sangat cepat cone of depression-nya expand gitu ya ke sekitarnya gitu. Nah, dia tidak ada yang namanya dewatering ya kalau di confined aquifer karena ya tadi juga dia sudah jenuh. Jadi dia akan semakin terkompaksi ya kalau confined aquifer ya. Jadi bukan ininya apa? Bukan muka air tanahnya yang di dalam aquifernya itu yang akan turun, tapi dia akan lebih cepat terkompaksi di sini gitu kalau di confined aquifer. Karena dia sudah sangat jenuh sekali. Nah, ini skematiknya ya untuk unconfined aquifer. Kalau misalkan kita punya well di sini ya, ini sumur air tanah gitu, ini land surface-nya gitu. Ketika kita pompa gitu ya, kita pompa dengan debit tertentu, nah dia akan turun ya, dan turun. Nah, radius of influence ini yang perlu kita pahami gitu ya. Seberapa dia berpengaruh dengan pemompaan dengan debit tertentu, ini akan mempengaruhi muka air tanah yang di sekitarnya gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan cone of depression ya. Karena bentuknya seperti cone gitu. Nah, gitu. Nah, ini untuk unconfined aquifer ya. Lihat ya. Nah, ini dia dialasi oleh impermeable material gitu. Nah, beda lagi kalau tadi ya di confined aquifer ya. Kalau tadi kita bicara yang disebut dengan water table gitu ya. Kalau di confined aquifer ya muka airnya itu disebut dengan potentiometric surface. Nah, ini terminologi juga potentiometric surface. Ya, muka air tanah pada confined aquifer begitu. Karena confined aquifer itu kan artesian well ya. Ketika kita memompa dari situ ya, dia sebenarnya muka air tanahnya itu muncul gitu ya ke permukaan gitu, melebihi dari si confined aquifernya sendiri. Karena tadi ya, karena pressure ya, karena pressure-nya sehingga dia bisa lebih tinggi daripada yang seharusnya. Tapi kalau misalkan di unconfined, dia tidak ada namanya ini ya apa kenaikan muka air begitu ya. Kalau misalkan dia muka air tanahnya di sini begitu ya. Misalkan di sini unconfined ya, unconfined. Nah, di sini muka air tanahnya dia tidak akan nambah ya secara natural kecuali misalkan ada presipitasi tentunya akan bertambah. Tapi kalau misalkan tidak ada perlakuan di sini dia tidak akan bertambah gitu ya atau mengalami kenaikan. Tapi kalau misalkan di confined aquifer karena dia ada pressure ya di sini, dia akan muka air tanahnya akan naik begitu ya. Bahkan ada juga yang sampai ke permukaan gitu. Oke. Nah, ini penjelasan mengenai Darcy Law ya atau hukum Darcy ya bahwa debit itu sama dengan E atau gradient hydraulic dikalikan conductivity dikalikan A. Nah, ini A yang harus dipahami adalah A itu adalah luas penampang ketika si airnya mengalir gitu ya. Nah, ini berbeda dengan misalkan area ya, area misalkan kita punya map gitu ya. Nah, map secara 2 dimensi. Nah, ini berbeda dengan luasan ya, luasan dari si airnya mengalir. Misalkan kita dari peta bahwa mengetahui aliran air tanah seperti apa, kita bisa saja mungkin mendekati dengan pendekatan panjang kali lebar gitu dari luas ini. Nah, ini ya. Untuk Darcy Law ya, I-nya itu adalah gradient hydraulic ya, DH per DL ya. DH berarti perbedaan dari H-nya gitu ya, tinggi kolom airnya gitu ya. Kemudian DL berarti panjangnya ini. Jaraknya, jarak antar sumur gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya misalkan ada 4 ya, ada 4 A, B, C, D gitu. Oke.
Saya pengen tahu untuk sand ini jenis aquifernya apa? Ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang ingin berpendapat? Sand ini apa jenis aquifernya? Kalau lihat dari profil stratigrafinya ini, sand ini termasuk apa? Tipe aquifer apa? Unconfined ya Pak. Oke, betul. Ya, ini siapa ya? Made bagus Pak. Ada bagus. Oke, ya good. Ya. Kenapa unconfined? Karena nggak ada batas layernya gitu Pak. Kalau yang bawah kan ada clay. Sedangkan di atasnya itu nggak ada lagi. Jadi nggak ada eh, batas lapisannya lagi gitu. Tidak ada yang mengconfine dia. Oke, good ya. Iya. Iya, untuk unconfined dia memang tidak ada ya ininya ya confining layer disebutnya confining layer gitu. Nah, kalau limestone ini apa jadi tipe akifernya? Confine ya, Pak? Oke, good. Ini siapa? Sekar, Pak. Sekar ya, good, bagus ya. Nah, ini disebut limestone karena ada confining layernya ya, clay di sini begitu ya. Nah, ini makanya dia artesian well ya. Jadi misalkan di sini ada aliran air tanah begitu ya. Aliran air tanah seperti ini, dia akan naik begitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ya, kalau di sand ini ya, kalau kita bisa lihat bahwa ini water table-nya kan seperti ini ya kalau misalkan kita lihat ya. Ini dua sistem yang berbeda gitu ya, nggak apa-apa gitu. Mungkin ini kayak tabrakan gitu, tapi ini karena sistem akifernya berbeda nggak masalah gitu. Dan ini juga ini ya apa contoh sebagai contoh saja begitu. Nah, di sini ya bawah nanti kelihatan ya bahwa arah aliran air tanahnya dari hydraulic head tinggi ke hydraulic head yang lebih rendah begitu ya. Jadi misalkan di unconfined dia di well A dia akan ke well C gitu ya, ke arah sana, ke arah timur gitu ya istilahnya. Kalau misalkan di well D dia ke arah sana ya. Ini untuk ini aja ya, untuk contoh saja. Mungkin kalau di alam tidak ada yang seperti ini atau mungkin ada cuman sedikit sekali gitu ya contohnya gitu. Nah, ini nanti yang akan dianalisis yang menggunakan Darcy Law gitu ya. Kalau misalkan kita tahu ketebalan si akifernya begitu ya dan debit airnya yang mengalir seperti apa, nanti kita bisa tahu transmisivitasnya dan juga ininya ya debitnya, debit alirannya. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan coba membahas hidrolikanya, hidrolika air tanah ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya seorang hydrogeologist bisa mengetahui parameter aquifer ya, parameter aquifer seperti transmissivity, storativity itu kita taunya dari uji pemompaan gitu ya, aquifer test ya. Jadi kita tahu bisa transmissivity-nya berapa, storativity-nya berapa, kita harus ke lapangan dan kita melakukan pengujian ya. Ada beberapa metode begitu ya. Nah, salah satunya adalah pumping test gitu ya atau aquifer test gitu. Nah, dia bisa mengevaluasi ya dengan dia memompa ya aliran air keluar dari si sumurnya terus kemudian kita ketahui kan drawdown-nya ya terhadap waktu ya. Jadi dicatat begitu ya. Misalkan di sini T begitu, kemudian ini drawdown-nya gitu. Jadi misalkan dalam waktu 1 menit penurunannya misalkan 2 senti begitu. Nah, itu nanti dicatat. Nah, ini modal yang penting ya sebenarnya untuk mengetahui transmisivitas, storativitas begitu ya. Nanti kita akan coba diskusikan di slide-slide selanjutnya begitu. Nah, ada juga ini dinamakan slug test ya. Slug test ini metode yang berbeda begitu ya. Nah, kita tidak cover untuk kali ini gitu ya. Yang kita cover ini adalah untuk pumping test gitu ya. Nah, dia sifatnya bisa quick estimate ya, quick estimate untuk memperoleh aquifer properties gitu. Tapi kalau aquifer test memang harus dilakukan secara ini ya apa cukup lama gitu untuk aquifer test dilakukan gitu. Mungkin 2 sampai 3 hari gitu ya kita lakukan pemompaan. Nah, makanya itu ya di situ
aquifer test ini expensive begitu ya, expensive juga harus diinstal juga ya. Peralatan pemompaannya juga harus ada observation well. Kalau belum ada observationnya well, kita tentunya nanti harus punya sumber air tanahnya sendiri dibor lagi gitu untuk memperoleh observation well gitu. Oke, ini ada beberapa asumsi ya, asumsi untuk kita bisa menghitung ini ya hydraulics dari air tanah ya. Dari si aquifer, pumping test, pumping well-nya, kemudian observation well gitu ya. Nah, ini harus dibedain ya, pumping well dengan observation wells. Apa itu? Nanti coba di slide selanjutnya. Ini ada asumsi-asumsinya, bisa dibaca gitu ya. Nah, ini yang harus juga diketahui ya, kondisi steady state ya, kondisi steady state. Apa itu kondisi steady state? Bahwa ketika kita memompa air, nanti kan terjadi penurunan muka air tanah ya, terjadi penurunan muka air tanah. Nah, kita untuk melihat steady state ini harus sebenarnya lebih idealnya ini ya apa? Dengan key yang sama ya, debit yang sama begitu ya, debit yang sama gitu. Kemudian setelah itu kita kalau kondisi steady state ini adalah ketika water levelnya ini tidak lagi turun ya, padahal key-nya itu sama yang kita ini keluarkan gitu ya. Apa artinya airnya tidak turun lagi? Artinya key keluar sama dengan key yang dia mengalir mengisi si sumurnya itu sendiri gitu ya. Nah, makanya dia tidak bisa turun lagi, tidak bisa mengalami drawdown ya, tidak mengalami drawdown. Nah, inilah kondisi steady gitu ya, kondisi steady. Nah, beda dengan ada sumur-sumur mungkin banyak sekali juga kondisi yang dia walaupun kita pompa gitu ya, sudah mungkin 4 hari, 5 hari tidak mungkin terlihat dia ininya ya, kondisi steady tersebut ya. Jadi dia akan tetap turun gitu ya muka air tanahnya ya. Nah itu yang dinamakan dengan transient state condition gitu. Dia akan continue to grow with time gitu, cone of depression-nya. Dan dia akan mengalami drawdown terus gitu ya. Nah ini disebut juga non equilibrium ya. Yang tadi itu disebut equilibrium gitu ya. Tapi kalau di transient state itu dia non equilibrium gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya, nanti untuk grafiknya kita bisa lihat gitu ya untuk perhitungannya. Nah, ini yang akan kita cover ya di sini adalah steady state ya dari Thames method ya untuk kondisi kalau kita mendapatkan pemompaan yang steady memperoleh ini ya kondisi steady atau kalau misalkan kita cuman bisa ini ya transient state ya, tidak memperoleh kondisi steady. Nah, ini ada metode yang berbeda gitu. Nah, ini yang kalian nanti baca sendiri ya untuk di referensinya untuk unconfined aquifer yang akan kita cover di perkuliahan kali ini. Yang ini saja yang warna biru ini. Ya. Kalau di steady state dia Thames method ya atau Thames solution gitu, dia bisa berguna bisa untuk menghitung unconfined aquifer dan confined aquifer. Sementara untuk transient state ya, kalau confined aquifer dia bisa pakai Thais solution ya, Thais solution. Kemudian dia juga bisa yang namanya Cooper-Jacob straight line method gitu ya. Nah, Cooper-Jacob ini juga ada yang namanya distance drawdown sama time drawdown atau TD gitu. Nah, ini untuk yang tadi ya, untuk time ya, untuk time dia kondisi steady. Jadi kita ketika pemompaan memperoleh kondisi steady begitu ya. Nah, ini untuk di confined aquifer ya. Nah, ini confined aquifer ya. Contohnya, nah ini asumsi-asumsinya ya bahwa aquifernya ini harus ada confining layer ya di top sama bottom gitu. Dan ini harus diperhatikan gitu. Kalau misalkan kita pakai formula ini harus asumsinya ini terpenuhi ya begitu. Harus tertutup ya istilahnya sealing gitu, sealing atas sama bawahnya gitu ya. Kalau misalkan ada bocor sedikit kita nggak bisa ini apa kurang ideal untuk menggunakan formula nanti gitu ya.
Nah, kemudian well-nya itu dipompa dengan konstan ya, Q-nya itu konstan ya, Q-nya konstan. Kemudian tentunya harus steady ya, equilibriumnya tercapai gitu, tidak ada lagi drawdown walaupun kita pompa mungkin seminggu 2 minggu gitu ya. Nah, dia nggak akan lagi ini ya mengalami drawdown gitu ya pemompaan. Nah, ini yang kondisi steady state gitu. Nah, bagaimana ininya perhitungannya ya? Bahwa untuk kondisi steady state di confined aquifer ini transmissivity ini formulanya seperti ini ya. Q dibagi dengan 2pi dikalikan H2 min H1 dikalikan ln R2 per R1. Nah, ini ya. Kalau misalkan untuk ini harus ada observation well. Apa itu observation well? Jadi kalau misalkan ini yang kita lihat ini yang di sini, yang ini adalah dia ini ya, sumur pemompaan ya, pumping well-nya. Nah, ini pumping well. Nah, kita juga perlu ada di sekitarnya itu adalah observation well. Jadi sumur yang kita amati juga perubahan muka air tanahnya begitu ya. Nah, misalkan di sini sama di sini gitu ya. Nah, kalau untuk TAME ini ada 2 gitu, ada 2 observation well yang harus ada gitu ya untuk bisa menggunakan TAME gitu, rumus TAME ya. Bahwa ini Q ini pumping rate-nya berapa gitu ya. Ini bisa diatur sama kita debit pemompaannya gitu. Nah, dibagi 2pi dikalikan H2 min H1 gitu ya. H2 min H1-nya ini adalah ini ya head at distance R1 gitu from the pumping well gitu ya. Jadi ketinggiannya saturated thickness-nya berapa gitu ya. Di observation 1 sama observation 2 gitu. Nah, dikalikan ln R2 per R1 gitu ya. R2 itu jaraknya dari si pumping well berapa dan R1-nya berapa gitu. Nah, itu nanti dikalkulasi gitu. Nanti kita bisa memperoleh T gitu ya, transmissivity-nya gitu. Nah, ini untuk steady state di unconfined aquifer ya, bahwa di unconfined aquifer dia tentunya harus minimal akiklut ya di bawahnya gitu ya, akiklut. Jadi kalau misalkan akitart berarti bocor dia. Jadi tidak bisa sebenarnya pakai formula ini gitu. Nah, asumsi ini yang sebenarnya harus dipenuhi begitu ya. Kemudian sama dipompa dengan konstan gitu dan juga equilibriumnya tercapai begitu ya, tidak ada drawdown lagi gitu. Nah, ini ya untuk unconfined aquifer kita bisa memperoleh hydraulic conductivity-nya ya. Hydraulic conductivity sama dengan Q-nya debit pemompaan dibagi dengan pi dikalikan B2 kuadrat dikurangkan B1 kuadrat begitu. Nah, ini kita bisa lihat di unconfined aquifer ini ya. Ini saturated thickness ya at distance R1 ya from the pumping well dan B2 ini saturated thickness dari distance R2 gitu. Nah, ini ya observation well yang kedua, ini observation well yang satu gitu. Nah, ini yang diamati. Nah, nanti akan memperoleh hydraulic conductivity begitu ya. Hydraulic conductivity-nya. Oke. Nah, tadi kan kita udah membahas ya mengenai steady state ya, kondisi di mana dia walaupun dipompa tidak ada drawdown lagi ya. Nah, ini kondisi di mana transient flow ya atau transient state ya, di mana aquifer test yang dilakukan itu tidak bisa mencapai steady begitu ya. Jadi dia will never reach equilibrium gitu. Ya udah terus turun dia ini ya walaupun kita pompa berapa lama pun ya dia akan terus turun gitu. Nah, ini kondisi dari transient flow. Nah, ini metode yang digunakan atau formulanya juga berbeda daripada yang tadi steady state. Kalau steady state tadi kita pakai TAME ya umumnya TAME gitu. Kemudian kalau yang ini ada beberapa macam seperti Cooper-Jacob sama ini apa TICE gitu ya. Nah, ini ya untuk TICE solution ya, di mana T sama dengan Q dibagi 4pi H0 min H dikalikan WU. Nah, WU. Nah, ini nanti ada yang namanya TICE curve ya.
Nah, kalau misalkan untuk melihat Stratigraphy ya sama dengan 4 dikalikan T, T-nya diperoleh dari sini, dikalikan U nanti ya dari Tice curve-nya, dikalikan T, T itu time-nya ya, since pumping begin-nya, dibagi R kuadrat begitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh Tice curve ya. Nanti sebenarnya dia berguna untuk mematching point kan gitu ya, mematching point kan data dari pumping test kita. Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana gitu ya di Excel-nya gitu. Nah, ini contoh problemnya ya. Kalau misalkan kita lihat bahwa ini problemnya sebuah ini apa? Sumur ya dari di confined aquifer ya dipompa dengan rate-nya berarti rate pemompaan ini Q ya, Q. Nah, Q-nya itu 200 gallon per minute. Nah, 200 gallon per minute nanti perlu diubah lagi gitu ya, menyesuaikan dengan data yang ada gitu ya. Kalau misalkan drawdown-nya dalam feet, mungkin ini bisa diubah jadi feet atau drawdown-nya diubah jadi meter dulu, kemudian gallon-nya jadi meter kubik gitu bisa. Dan minutes gitu dipompa secara selama 500 menit. Dan aquifer thickness-nya 45 feet ya, time drawdown-nya di observation well ya yang terletak 600 feet gitu. Nah, nanti bisa diperoleh T, K, dan S-nya gitu ya. Nah, juga bisa memprediksi litologi di aquifernya ya. Nah, pakai apa memprediksinya? Nah, nanti bisa diketahui apakah dari T bisa memprediksi litologi atau dari K atau dari S gitu ya. Tadi saya agak mention beberapa ya, ada parameter aquifer yang berhubungan dengan litologi gitu ya. Nah, ini bisa memprediksi litologi dari ininya ya, salah satu parameter ya, salah satu parameter. Nah, nanti kalian cari apa parameter aquifer yang bisa merepresentasikan litologi gitu. Nah, ini contohnya time after pumpingnya 3 menit gitu, kemudian mengalami drawdown 0,3 feet. Nah, ini dicatat gitu ya, dicatat. Jadi nanti pengukurannya selesai misalkan 500 menit gitu ya dengan drawdown 10,9 feet. Nah, gitu. Nah, nanti ini yang yang diplot ya ke dalam grafik begitu ya. Plot ke dalam grafik. Ini time ya, time, kemudian ini drawdown in feet ya. Drawdown in feet. Nah, ini ya diplot seperti itu gitu. Nah, ini yang harus diketahui ya, biasanya ini dalam bentuk logaritmik ya. Kalau kalian menyadari bahwa ini dalam bentuk logaritmik ya, x axisnya dan y axisnya juga dalam bentuk logaritmik begitu. Jadi kita lihat di Excel-nya gitu ya. Nah, ini pumping datanya ya. Nah, ini Tice curve berbeda, Tice curve itu. Tice curve. Nah, nanti apa yang kita akan lakukan dengan Tice curve? Sebenarnya kita akan mengoverlay si pumping data ini gitu ya. Mengoverlay pumping data ini sehingga bisa match ya, bisa match. Kenapa bisa match? Kita sebenarnya pengen tahu nilai dari WU 1/U-nya dalam pumping data kita gitu ya. Misalkan kita cari 1/U-nya ada di 1 gitu, kemudian WU-nya 1. Nah, ini di pumping datanya kita di mana gitu. Nah, ini mungkin agak ini ya, agak coba nanti kita ke Excel aja gitu ya. Ini matching curve-nya. Nanti kita bisa jadi tahu H0 min H-nya gitu ya. H0 min H-nya ini. Nah, kemudian T-nya 4,1 menit gitu ya. Nanti yang akan dimasukkan ke dalam formula ini gitu ya. Nah, coba saya share terlebih dahulu ininya ya. Salah satu contohnya. Oke, sebentar.
Sudah terlihat Excel saya? Udah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, ini memang agak matematis ya untuk hidrogeologi di semester pertama nih. Maksudnya tengah semester awal. Nah, nanti kita akan coba plot ya gitu ya. Tadi kita plot gitu ya. Nanti saya akan kasih Excel-nya juga gitu. Karena nanti ada homework buat kalian assignment kedua gitu. Nah, nanti saya share Excel-nya, tenang aja. Nah, ini nanti kalian plot gitu ya. T-nya drawdown-nya dalam T ini drawdown-nya berapa ya. Nah, ini harus dalam bentuk meter ya. Jadiin dulu meter semuanya gitu. Nah, ini hasil dari plottingnya ya, hasil dari plottingnya. Nah, ini Tice curve. Nah, kan gimana caranya Tice curve itu kita jadi seperti menyesuaikan gitu. Jadi kita akan overlay gitu ya. Nah, kita akan coba menyesuaikan curve-nya itu dengan data yang kita punya. Nah, ini kan ini ya Tice curve kita ya, Tice curve kita. Nah, ini data pumping kita gitu. Nah, kita akan coba nih data kita match-nya di mana gitu. Set gitu ya. Misalkan nah ini agak ke sini gitu ya. Nah, ini ya. Udah mulai match ya dengan data kita ya. Si curve yang ini yang biru ini. Nah, kemudian dilihat ya karena ini kalian juga harus tahu cara bacanya ya untuk logaritmik ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat bahwa sebentar logaritmik. Nah, ini kan kita ini 1/U-nya ya. Yang 1/U-nya kita perlu yang 1 ya, 1 dengan yang 1 gitu. Nah, jadi kita perlu lihat yang 1E ditambah 00 ini, kemudian 1E ditambah 00 ini. Nah, kita akan lihat di sini. Kita awali lagi tadi matching gitu ya, set matching gitu. Nah, kita lihat di bagian yang orange-nya ini ya, di mana plotting dari 1E00 ini ya, atau 1 ya, 1E00 ini kan 1, 1E00 ini 1 juga. Nah, ini sebenarnya kita plotting di sini, set. Jadi nanti kalian bisa pakai, ini apa, pakai insert gitu, line gitu ya, terus tarik garis gitu yang, memotong gitu ya, 1E00 dan 1E00. Tapi ingat yang 1E00-nya yang ada di Tice curve-nya ya, Tice curve-nya, gitu. Nah, baru kalian, ini kan, apa, kalian, apa, singkirkan dulu Tice curve-nya. Nah, kita kan, jadi tahu ya di sini ya sebenarnya titik perpotongannya ya. Nah, itu yang nanti yang akan dimasukkan ke dalam ini apa, persamaannya begitu ya. Nah, ini titik inilah yang nanti, yang akan iniin, apa, dimasukkan ke dalam persamaannya, gitu ya. Misalkan ini, jadi kita bisa, percobaan gitu ya. Ini titik ini sebenarnya di mana sih gitu ya. Nah kan ini kan 1 ya, ini 1, 2, 3, 4, ini berarti ini 4 koma ya untuk X-nya ya, 4 koma. Jadi kita bisa ini kan saja gitu ya, di sini percobaan. Misalkan tadi 4,2 gitu ya kalau prediksi saya gitu 4,2, kemudian di sini sekitar 0,8 yang Y-nya. Nah, Y-nya ini nah ini ya, ini kan 0,1 nih, 1E 0 min 01. Nah, ini 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, sekitar 0,8 di sini, 0,8. Berarti nanti ini ya ini yang akan dimasukkan gitu. Ini yang akan dimasukkan ke dalam persamaan kita. Karena nanti WU-nya tadi kan kita milih 1 ya. WU-nya 1, terus 1/U-nya 1 gitu. Nanti yang tinggal dimasukkan saja ke persamaannya. Gitu. Nah, itu. Selanjutnya saya balik lagi. Nah, ya. Jadi nanti kenapa kita milih WU-nya sama dengan 1 untuk memudahkan perhitungan saja. Jadi WU-nya ini 1 berarti tinggal Q dibagi 4 pi H0 min H gitu.
Nah, ini di sini juga ya U-nya 1 kita pilih angkanya tadi. Jadi tinggal 4T dikalikan T dibagi R kuadrat gitu. Nah, itu ya nanti. Nah, kalau misalkan H0 min H-nya nanti dilihat itu ya, dilihat. Nah, kalau H0 min H-nya berarti yang drawdown-nya gitu ya, drawdown-nya berapa nih matching curve-nya tadi. Nah, kalau ini dalam feet ya 2,4 gitu. Coba nanti diubah jadi meter, nanti akan kita peroleh tadi ya 0,8 gitu, sekitar 0,8. Sama persis gitu dengan perhitungan kita. Nanti kalian bisa coba-coba di Excel-nya begitu ya. Nah, ini 4,1 gitu ya. Tadi perkiraannya kita kan di X-nya 4,2 ya. Nah, ini ya. Tidak berbeda jauh gitu. Tidak berbeda jauh. Nanti tinggal dimasukkan aja. H0 min H-nya kita tahu 2,4 di sini. 2,4. Nah, tinggal ini debitnya berapa? Tadi kan 200 gallon per menit ya. Ya udah dimasukkan. Nah, juga transmissivity dapat, S-nya juga pasti dapat karena kita tahu ini semuanya. T besar, T kecil dibagi R kuadrat gitu. Nah, juga ini ada beberapa metode ya. Jadi ini ada beberapa formula juga gitu. Nah, ini contohnya untuk transient flow di confined aquifer pakai Cooper-Jacob straight line time drawdown yang TD gitu. Time drawdown method ini T sama dengan 2,3 Q dibagi 4 pi delta H0 min H begitu. Untuk storativity-nya ini formulanya. Nah, ini bisa dilihat contoh-contohnya gitu ya. Nah, ini yang menarik ya untuk kalau pakai Cooper Jacob kita jadi memplottingnya itu semi logaritmik. Jadi axisnya kita pakai logaritmik ya, yang ini linear aja gitu. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Tapi kalau di x-axisnya kita pakai ini apa? Logaritmik gitu. Nanti bisa diplot. Nanti intinya kita bisa melihat satu cycle log itu ya ketemunya berapa gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih H0 min H-nya itu untuk satu log cycle gitu. Nanti gampang dilihat aja ininya ya caranya gitu. Nah, ini tadi kan time drawdown ya. Kalau ini distance drawdown ya. Artinya kita sebenarnya melihat beberapa sumur ya, ada observation well beberapa gitu. Ada yang terletak dari misalkan ini di example-nya dari si pumping well-nya 10 feet ya, 40 feet dari sini, kemudian ada yang 400 feet. Nah, ini bisa pakai ini, cara ini. Kalau misalkan kita punya data beberapa sumur begitu ya, observation well-nya. Nah, ini bisa memperoleh S dan T-nya. Ya, prinsipnya sama aja gitu ya. T sama dengan 2,3 Q dibagi 2 pi dikalikan data H0 min H. Nah, ini ya. H0 min H itu ada drawdown per log cycle dari distance-nya begitu. Nah, ini nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini R0-nya seperti apa begitu. Nah, ini bisa dipraktekkan sendiri kalau mau gitu ya, dicoba menggunakan Excel gitu ya. Nah, ini distance drawdown ya, distance drawdown method ya. Mungkin begitu ya perkuliahan dari saya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin?